Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mula Permana, NPM 1857051011 dari kelas A. Akan mengerjakan tugas 3 praktikum KSI. Pertama, di sini ada pembahasan, ada 7. Yang pertama itu pengenalan hacker, kedua printing, ketiga Nmap, keempat SQLI, kelima PDF crack, keenam enkripsi dan dekripsi, yang ketujuh FTP. Pertama, pengenalan hacker. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki artifisi. Jenis hacker itu adalah ada white hat, black hat, gray hat, script kiddie, dan hacktivist. Nah, white hacker sendiri adalah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk pengujian ketahanan sistem tersebut. Yang kedua ada black hat, ialah jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan seperti cara menghapus berkas, pencurian identitas, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan. Yang ketiga gray hat, adalah seseorang yang menganut standar etika ganda. Sekali waktu, hacker ini mungkin menjunjung etika hacker, namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Lalu ada script kiddie hacker adalah seorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Dan yang terakhir ada hacktivist hacker, adalah hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Tujuan hacker itu ada 3. Yang pertama kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Maksud dari kerahasiaan ini adalah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik dari organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat informasi tersebut. Lalu ada integritas, yaitu data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Dan yang ketiga ada ketersediaan, yaitu memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user, application, atau sistem yang membutuhkannya. Lalu ada hacking fase ini, dimulai dari reconnaissance, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Lalu ke scanning, melakukan scanning terhadap jaringan. Lalu ada gaining access, merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap recognize dan scanning. Lalu ada maintaining access, jika berhasil memasuki ke sistem, selanjutnya mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system, yaitu sebagai admin, biasanya dilakukan dengan mengupload source code ke sistem target, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Dan yang kelima ada clearing attack, menghapus jejaknya atau log di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Yang kedua ada footprinting. Printing juga dikenal sebagai pengintaian, adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Di sini tools-toolsnya ada Nmap, OIS, NSLOOKUP, Big, WhatWeb, The Harvester, Sublist, dan lain-lain. Lalu di sini ada informasinya, informasi dari yang kita dapat dari footprinting itu ada operating system dari target mesinnya, firewall, IP address, network map, security configuration, email ID, password, dan lain-lain. Lalu ada jenis footprinting atau ada 2, inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada dalam jaringan komputer tersebut. Sedangkan outer itu adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada dalam jaringan komputer itu. Materi ketiga ada Nmap atau Network Mapper, adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan
melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lyon, atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovic. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka, port, dan protokol, nama layanan, dan status. Materi keempat itu ada SQLI. Injeksi SQLI atau bahasa Inggrisnya itu SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter lolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL atau SQL query. Masukan pengguna tidak bertipe kode dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Toolsnya itu ada SQL Map, SQL Injection, BBK SQL, NoSQL Map, White Widow, dan lain-lain. Parameternya itu sendiri ada SQLI manualnya. Dan yang kedua, SQL Map parameternya seperti ini. Lalu materi kelima PDF Crack. PDF Crack adalah alat GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasi ini bersifat open source. PDF Crack mendukung penanganan keamanan standar revisi 2, 3, dan 4. Ada semua versi PDF yang dikenal, mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi. Brute forcing didukung permutasi sederhana. Simpan atau mode pekerjaan yang sedang berjalan, pembandingan sederhana, dan pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik kata sandi pengguna diketahui. Materi ke-6 itu ada enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang menggunakan teks asli atau pesan yang dapat dimengerti menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti. Sedangkan dekripsi adalah sebuah proses pengembalian yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti. Dan materi terakhir itu FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP, standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, atau IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Lalu FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Fungsi FTP apa dan kegunaan FTP? Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lalu ada fungsi FTP itu, yang pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server. 2. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. 3. Mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten. Dan yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Lalu ada aplikasi FTP Client, FileZilla, WinSCP, dan terakhir GFTP. FileZilla FTP Client merupakan FTP Client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Lalu WinSCP, meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows, dan GFTP merupakan aplikasi FTP Client yang hanya tersedia dalam operasi Linux. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.